Ya, Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami masih bisa beribadah hari ini Tuhan. Kami percaya itu sebuah anugerah yang luar biasa di tengah masalah pandemi seperti ini. Biarlah Tuhan setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan hari ini bisa jatuh di tanah hati yang subur Tuhan. Sehingga hati kami kembali disegarkan, hati kami kembali diteguhkan, hati kami kembali dikuatkan dan dihiburkan Tuhan. Mari Tuhan tolong kami supaya iman kami bisa terus bertumbuh ke arah kebenaran firman Tuhan dan iman kami semakin teguh percaya kepadamu. Kami menyerahkan seluruh gadget yang kami gunakan, ruangan dimanapun kami beribadah, ruang hati kami dan ruang pikiran kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Percaya kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara keluarga besar GBI Jatinegara Timur ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh pengurus yang masih mempercayakan saya untuk bisa berbagi firman bagi kita semua pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung dan Paskah ya, bulan yang lalu. Nggak terasa loh, bulan ini sudah hampir habis lagi. Nah, bulan ini kita juga akan merayakan hari turunnya Roh Kudus, minggu depan jatuhnya pada tanggal 23 Mei. Karena kemarin kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus yang merupakan sejarah juga mungkin bagi bangsa Indonesia ketika dua kepercayaan, dua agama itu jatuh pada hari yang sama merayakan hari besarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari Pentakosta ini adalah hari raya yang penting bagi orang-orang percaya karena merupakan hari lahirnya gereja Tuhan di dunia ini. Nah, sejarah mencatat di dalam Alkitab bahwa pada hari Pentakosta inilah 2000 sekian tahun yang lalu terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa di mana Roh Kudus mencurahkan kuasa dan urapannya kepada 120 orang yang setia menantikan janji Tuhan digenapi pada waktu itu. Mereka dengan tekun, sehati berdoa bersama-sama di lantai atas atau yang kita kenal dengan istilah upper room di sebuah rumah di Yerusalem. Nah, Pentekoste Hemera dalam bahasa Yunani itu artinya hari yang ke-50. Hari Pentakosta bagi orang Yahudi adalah hari raya panen yang besar. Untuk mengenang apa? Panen pertama mereka ketika mereka masuk ke tanah Kanaan setelah dibebaskan dari perbudakan selama 400 tahun di tanah Mesir. Sehingga mereka mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, hari raya ini mereka rayakan setiap tahun. Tetapi bagi kita umat Kristen, hari Pentakosta adalah hari ke-50 dihitung dari kebangkitan Yesus atau Paskah. Dan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kemarin kan kenaikan Tuhan Yesus ke surga tanggal 13 Mei. Sehingga nanti jatuhnya pada tanggal 23 Mei hari pencurahan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, Roh Kudus ini bukan hanya kuasa, tetapi merupakan salah satu dari pribadi Tritunggal, Allah Tritunggal. Kuasanya dicurahkan pada hari Pentakosta setelah Tuhan Yesus itu naik ke surga. Nah, mulai dari hari Pentakosta sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu adalah masa zamannya Roh Kudus itu bekerja di dunia ini, mendampingi kita orang-orang percaya. Nah, banyak orang Kristen hanya meminta kuasa Roh Kudus, pingin bisa melakukan mujizat, pingin bisa hebat kelihatannya, tanpa mengerti bahwa sebenarnya pribadi Roh Kudus ini lebih penting daripada segala yang lainnya. Nah, ketika kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidup kita, pada saat itulah Roh Kudus mulai diam di dalam hati kita. Dia tinggal secara permanen dan mulai bekerja berkarya melalui hidup kita. Juga ketika Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya dan berpesan dalam Lukas 24 ayat 49, yuk kita lihat. Lukas 24 ayat 49, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Silakan ikuti dari Alkitab masing-masing. Lukas 24 ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, orang-orang itu menantikan janji Tuhan. Nah, kepenuhan Roh Kudus sangat penting bagi kita orang-orang percaya, namun tidak diberikan secara acak ya, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Roh Kudus itu diberikan secara tertib, sengaja diberikan, bukan kebetulan, terarah kepada orang-orang tertentu yang memang pasti bisa menerimanya.
Nah, Lukas 24 ayat 49 yang tadi sudah kita baca menegaskan bahwa Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Janji itu sifatnya pribadi dan ada harganya, ada nilainya. Roh Kudus pribadi yang diberikan secara khusus, nilainya itu sangat tinggi, sangat mulia karena sekali lagi dia adalah bagian daripada Allah Tritunggal. Allah kita itu sifatnya setia ya, Bapak Ibu Saudara. Setiap janjinya selalu dia tepati, termasuk janji untuk mengirimkan Roh Kudus bagi kita. Nah, Roh Kudus ini adalah kekuasaan dari tempat yang tinggi dan mulia. Sehingga ketika Roh Kudus itu memenuhi kita, maka dia juga akan mengangkat kita ke tempat yang tinggi, di mana terdapat perkara-perkara surgawi di sana. Nah, Bapak Ibu, kita pasti pernah ya wisata ke tempat yang tinggi, entah itu ke puncak, atau ke Bandung, atau ke dataran tinggi lainnya begitu ya. Waktu kita ada di tempat yang lebih tinggi, kita lihat ke bawah, semua yang ada di bawah kelihatan lebih kecil, karena kita ada di tempat yang tinggi. Nah, waktu kita saat ini mengalami masalah pergumulan, tantangan, hambatan, kesulitan dalam hidup kita minta Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Supaya apa? Supaya kita diangkat ke tempat yang lebih tinggi. Ketika kita berada di tempat yang tinggi bersama dengan Roh Kudus, maka segala masalah, tantangan, hambatan, pergumulan, kesulitan kita itu akan tampak lebih kecil dibandingkan dengan kebesaran kuasa Roh Kudus yang bisa membantu kita. Nah, sebaliknya juga ketika tanpa hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka segala sesuatu hambatan, masalah, tantangan, pergumulan dalam hidup kita itu kelihatannya sangat besar. Karena kita berada di tempat yang rendah, kita sulit punya iman dan harapan yang tinggi, kita sulit melihat mujizat Tuhan, kita sulit percaya kepada Tuhan, kita sulit melihat kuasa Tuhan dan menerima mujizatnya. Yuk, hari ini saya ingin mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara, untuk kita melihat 4 pentingnya hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, kenapa hidup kita penting untuk dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu mensahkan, melegalkan kita sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu pasti punya anak ya, punya cucu. Apa yang membuat anak atau cucu Bapak Ibu Saudara itu legal di dalam keluarga? Pasti kita punya dokumen penting. Misalnya kita baru melahirkan anak, langsung kita bikin akte lahir. Nah, akte lahir ini yang membuat anak tersebut sah, legal, menjadi bagian dari keluarga Bapak Ibu Saudara, menjadi anak dari pasangan suami istri tersebut. Yuk kita lihat Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat yang ke-12, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, yang dimaksud semua orang dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidup mereka. Kenapa perlu saya tekankan kata satu-satunya? Karena ada banyak orang menerima Yesus, iya. Ada banyak orang ikut Yesus, iya. Tetapi tidak menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat dan Tuhan di dalam hidupnya. Hanya menjadikan Yesus dari koleksi cadangan. Mungkin ya kalau yang ini nggak berhasil ya mungkin Yesus bisa lah ya. Kalau dewa itu yang nggak berhasil mungkin mbah ini bisa lah ya. Mungkin Yesus salah satu di antara cadangan tersebut. Tapi penting bagi kita supaya kita menganggap Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Nah, orang-orang yang percaya itu, yang menerima dia, yaitu saya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang mendengarkan ibadah hari ini, kita dapat hak istimewa loh. Hak istimewanya apa? Kita dikasih kuasa, dikasih otoritas, dikasih wewenang. Untuk apa? Kuasa itu mensahkan kita, meresmikan kita, melegalkan kita, orang-orang percaya sebagai anak-anak Allah. Tanpa kuasa itu, kita tidak bisa resmi menjadi anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu, kuasa itu adalah Roh Kudus. Kata kuasa di dalam ayat yang tadi kita baca, dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata exousia, artinya otoritas. Jadi dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita menerima Roh Kudus, punya kuasa, punya otoritas, resmi, sah, legal sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau kita lihat di dalam Lukas 15 ayat 17 sampai 19, ini kisah tentang perumpamaan anak yang hilang.
Lukas 15 ayat 17 sampai yang ke-19. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca keseluruhan cerita ini setelah ibadah. Ini anak bungsu yang pergi dari rumah setelah meminta bagian dari warisannya. Artinya apa? Ketika dia bawa bagian warisannya itu, dia kabur dari rumah, dia pergi dari rumah, dia meninggalkan rumah bapaknya, dia otomatis memutuskan segala hubungan, segala relasi dengan bapaknya. Nah, tapi di ayat yang ke-22 kita lihat, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ini waktu kapan? Waktu anak itu kembali, sudah merasa bersalah demikian besar, tidak pantas lagi jadi anak bapak. Aku udah nggak ada harapan, bahkan sampai makanan untuk babi saja mau dia makan pada waktu itu, saking susah-susahnya hidupnya. Dia kembali ke rumah bapaknya, tapi tidak sebagai anak karena dia tahu diri, dia kembali sebagai budak. Wah, bapaknya, lihat reaksinya, menyambutnya dengan apa? Dia berlari, dia peluk anaknya, lalu dia perintahkan kepada hambanya, bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah dan cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Kenapa harus pakai cincin? Bapak Ibu yang sudah menikah, kenapa kita pakai cincin? Karena ini adalah tanda bahwa kita sudah menikah, kita mengumumkan, kita meresmikan, memberitahukan kepada dunia. Sama, pada waktu itu cincin yang bermeterai diberikan kepada si bungsu yang bersalah untuk apa? Mensahkan kembali posisinya sebagai anak bapa di rumah tersebut. Karena hanya anak bapa yang memakai cincin bermeterai, budak tidak. Artinya apa? Cincin itu membuat dia lebih leluasa, memberikan dia kekuasaan, memberikan dia wewenang, memberikan dia otoritas yang mungkin sama seperti bapaknya di rumah tersebut. Nah, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita sah, resmi menjadi anak-anak Allah, kita punya segala akses ke dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu, coba kita yang punya anak cucu ya di rumah ya, mungkin anak cucu kita baru pulang sekolah begitu ya, dia aus, kepanasan, langsung boleh buka kulkas, dibuka, ambil air dingin, glek-glek-glek diminum. Tapi coba kalau kita lihat asisten rumah tangga kita, mungkin dia baru pulang dari pasar, atau mungkin dia pulang dari luar, mana boleh dia langsung buka kulkas kita, langsung ngambil botol air yang ada di dalam terus diminum dan ditaruh lagi. Pasti kita akan bilang, tunggu, cuci tangan dulu dan seterusnya. Bagian kamu ada di bagian kamu. Atau misalnya saya bertamu ke rumah Bapak Ibu Saudara, saya langsung masuk ke kamar tidur Bapak Ibu Saudara, saya duduk di ranjang Bapak Ibu Saudara, saya tidur-tiduran di ranjang Bapak Ibu Saudara, mungkin karena etika dan sopan santun Bapak Ibu paling cuma senyum-senyum sambil berpikir, wah ini pendeta udah rada-rada miring begitu ya, masuk ke rumah orang langsung ngacak-ngacak kamar, karena itu bagian yang paling privacy. Tapi coba kalau yang datang itu anak atau cucu Bapak Ibu Saudara, mau lompat-lompat di ranjang, mau tiduran di ranjang, mau nonton TV di situ, seharian pun pasti dikasih. Karena apa? Itu anak cucu resmi, sah. Dan dia punya kekuasaan, punya keleluasan lebih dibandingkan orang-orang lain yang bukan keluarga. Nah, Roma 8 ayat 14 sampai 15, Roma 8 ayat 14 sampai 15, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Nah, ini yang penting. Oleh roh itu kita bisa berseru, ya Abba, ya Bapa. Kita yang tadinya mungkin malu seperti si bungsu yang tadi bersalah, kita mungkin tadinya merasa tidak layak, oleh Roh Kudus kita tidak lagi malu, kita tidak lagi merasa rendah diri, kita merasa bisa akrab dengan Allah, kembali bersekutu dengan Allah, karena apa? Kita sudah sah, bahkan kita bisa menyebut ya Abba, ya Bapa. Cuma anak yang bisa manggil Bapak. Dan ketika kita berseru Bapak, udah nggak mungkin salah tuh bapaknya. Bapak yang mana ya? Coba anak ibu, Bapak Ibu Saudara, atau anak saya misalnya. Ketika dia bilang papi, orang sudah tahu papinya adalah yang itu. Nggak mungkin papi yang ono. Pasti ketika kita bilang ya Abah, ya Bapak, kita memanggil dia. Orang sudah tahu bahwa Bapak kita di surga itulah yang kita panggil. Nah, Bapak Ibu, suatu hari ada seorang anak,
Anak ini lagi mancing di sebuah dermaga yang cukup ramai begitu ya. Nah, di sebelahnya dia ini ada seorang bapak-bapak yang juga tidak dia kenal. Di dermaga yang ramai itu banyak kapal kecil, kapal besar yang suka mampir ke dermaga. Tiba-tiba waktu anak ini lagi mancing, dia lalu membuka kemejanya dan dia berdiri dengan penuh semangat, dia melambai-lambaikan kemejanya seperti itu. Otomatis bapak yang ada di sebelahnya lalu menengok. Ngapain sih nih anak? Lagi mancing harusnya tenang, ikan nanti pada kabur. Kenapa tiba-tiba dia berdiri, buka kemejanya, dan dia lambai-lambaikan? Emangnya kapal-kapal besar itu bisa lihat dia? Seandainya lihat, emang mereka mau nyamperin ke sini? Siapa dia? Wah, nggak mungkin. Dalam hatinya si bapak. Tetapi salah satu dari kapal besar itu lama-lama mendekat, dan ternyata akhirnya menjemput anak tersebut naik ke atas kapal tersebut. Melihat muka si bapak yang makin kebingungan seperti ini, si anak mengerti. Oh, lalu dia bilang gini, Om, itu nakodanya adalah papa saya. Dia tahu di mana saya berada, dan dia melihat ketika saya acung-acungkan ke meja saya. Makanya dia datang kemari mendekat untuk menjemput saya. Itu hubungan bapak dan anak. Kita punya hubungan yang begitu akrab. Karena apa? Roh Kudus mensahkan kita, meresmikan kita sebagai anak Bapa. Kalau yang manggil bukan anaknya, yang manggil si Bapa sebelahnya, belum tentu kapal besar itu akan mendekat. Belum tentu si nakoda itu akan nyamperin dia. Yang kedua, Roh Kudus menjadikan kita adalah kudus. Nah, Bapak Ibu ketika bicara tentang kudus, mungkin sebagian kita berpikir tentang makanan. Lama banget nih khotbah gitu ya, gue pengen makan soto kudus begitu kan. Atau mungkin sebagian berpikir tentang traveling. Duh, kapan lagi bisa jalan-jalan, salah satunya mungkin ke kota kudus begitu ya. Mungkin kita punya kenangan tertentu. Dan sebagian orang lagi ketika kita bicara tentang kekudusan, aduh, kok ngomongin soal kekudusan sih, takut banget loh kita loh. Seolah-olah ketika kita bicara tentang kekudusan, kita harus pindah dari dunia ini, kita harus keluar dari planet bumi ini, dan tinggal di suatu tempat terpencil yang isinya semua orang-orang kudus. Tetapi kemudian sebagian dari kita lagi berpikir, aduh ngapain ngomongin kekudusan, itu nggak mungkin dicapai, kita nggak mungkin bisa jadi orang kudus. Banyak orang memang menganggap dirinya tidak bisa hidup kudus. Tetapi Alkitab mengajarkan kita bahwa kita orang-orang percaya bisa hidup kudus walaupun jalannya tidak mudah. Kita belajar dari Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Selama Yesus 33,5 tahun hidup bersama dengan kita, manusia-manusia di bumi ini, manusia-manusia berdosa, manusia-manusia yang hidupnya tidak kudus, manusia-manusia yang bokamsia, manusia-manusia yang bocengli, manusia-manusia yang lebih mementingkan aturan agama ketimbang hal-hal lainnya dan dosa-dosa mereka, Yesus tetap tidak tercemar. Yesus tetap di dalam taraf kekudusannya. Yesus mengasihi orang-orang berdosa, tetapi dia membenci dosa mereka. Yesus nggak ikut-ikutan dengan mereka yang berdosa, dengan segala apapun alasannya. Yesus tidak tercemar, bahkan tidak menurunkan standar kekudusannya. Kita seringkali waktu kita kerja di kantor, udahlah ya, ikutin aja, yang lain juga semua begitu, ngelanggar aturan, nanti kalau nggak ikutin kita dianggap dikucilkan, kita nggak punya teman gitu ya, udahlah ya ikut aja ya, yang tanggung jawab bos ini, bos yang nyuruh tuh emang sih dosa, biarin aja lah, zaman sekarang cari kerjaan susah ya, jangan sampai kita diberhentiin. Atau ketika kita mau menikah, ya udahlah ya, emang sih ngelanggar firman Tuhan ya, abis Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak ada ya, ya udah siapa saja lah yang mau, yang penting saya bisa ganti status nih di medsos begitu ya. Seringkali kita menurunkan standar kekudusan kita berkompromi dengan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajar kita bisa berubah dari cara hidup kita yang tidak kudus, apapun yang kita lakukan saat ini, menjadi cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, pasti kita tidak bisa. Pasti kita akan gagal. Efesus 3 ayat yang ke-16 dan 17. Yuk kita lihat. Efesus 3 ayat yang ke-16 dan 17. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam
kasih. Roh Kudus menguatkan firman yang sudah kita dengar setiap minggu, mungkin sudah puluhan kali, ratusan kali, bahkan mungkin jutaan kali dari kita kecil kita dengar firman Tuhan. Roh Kudus menguatkan firman yang udah kita baca. Kalau memang kita baca Alkitab, nggak cuma di layar seperti ini. Roh Kudus meneguhkan hati kita dengan apa yang kita dengar. Sehingga seringkali mungkin iblis ingin mencuri, membuat kita ragu, benar gak ya tuh firman. Ketika kita mendengar kesaksian orang, iya dia sih ditolong ya, tapi masalah gue lebih berat nih, Tuhan bisa nggak ya nolong. Pada saat itu Roh Kudus bekerja menguatkan hati kita, memampukan kita untuk menolak dosa. Ketika ada dosa mengintip di depan pintu, apapun itu, di dalam ruang pekerjaan kita, di dalam ruang usaha kita, di dalam ruang pergaulan kita, mungkin ada tetangga datang, Bu, tahu nggak ibu yang sebelah sono tuh kemarin ya kelihatan. Roh Kudus menguatkan kita untuk bisa berkata tidak terhadap dosa. Itu karya Roh Kudus. Nah, dipenuhi oleh Roh Kudus membuat iman kita makin teguh. Sehingga ketika kita berpikir, pikiran kita kudus sesuai firman Tuhan. Kalau pikiran kita kudus, maka kata-kata yang keluar itu juga akan kudus sesuai dengan firman Tuhan. Sikap dan perilaku kita juga akan kudus karena semuanya didasari oleh firman Tuhan. Dengan kata lain, kita bisa, sekali lagi, bisa hidup kudus kalau ada Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, memenuhi hidup kita. Makanya setiap hari waktu kita berdoa, jangan cuma mintanya mintanya duit, mintanya rumah, minta harta benda yang nggak akan kita bawa ketika kita dipanggil pulang, semua itu semua. Minta supaya Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, memenuhi pikiran kita, menjaga perkataan kita, perilaku kita, supaya kita tetap kudus dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena sekali lagi Alkitab berkata tugas orang Kristen adalah menjadi garam dan terang. Kalau garam itu sudah tidak asin lagi, tidak ada lagi gunanya. Jadi yang kedua, kenapa penting Roh Kudus itu memenuhi hidup kita? Karena Roh Kudus itu, namanya udah Roh Kudus, membuat kita menjadi kudus. Bisa bersama Roh Kudus. Gagal kalau kita sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu memampukan kita untuk bisa melawan si jahat, iblis. Kita memang masih hidup di dunia ini ya, yang seringkali disadari atau tidak, diakui atau tidak, kita ikut-ikutan cara dengan dunia ini. Waktu kita berhenti di lampu merah, orang lain nerobos, ya udahlah ya, semuanya jalan deh daripada diklaksonin gitu ya. Waktu mungkin yang lain nyatut bon di kantor, aduh kalau nggak nyatut gimana ya, THR juga nggak dikasih tahun ini dan segala macam. Udahlah nyatutlah, itu kan hak kita juga. Mungkin kita mengikuti cara-cara dunia ini. Nah, iblis si jahat, musuh kita, selalu memperhatikan kita dan dia tahu loh kelemahan-kelemahan kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 kita lihat. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa? Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Ngapain? Mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, Bapak Ibu, saya berikan satu contoh dari kisah mitologi Yunani. Waktu dulu ada seorang ibu ini punya seorang anak ini bernama Achilles. Kalau Bapak Ibu Saudara yang suka membaca mitologi Yunani mungkin tahu. Nah, ibu ini tahu bahwa nanti si Achilles ini akan menjadi prajurit di negaranya begitu. Sehingga dia pergi ke satu mata air, setiap bagian tubuh yang dicelupkan ke mata air tersebut akan menjadi kebal terhadap senjata. Nah, dia pikir untuk membuat bayinya ini kebal, prajurit yang tidak bisa mati, tidak bisa dikalahkan, dia celupin itu si Achilles yang masih baik ke dalam mata air tersebut. Yang dia pegang cuma tumitnya. Jadi kakinya semuanya dicelupin tuh anak bayi semua blebok. Nah, tapi tumitnya nggak ikut. Nah, akhirnya peperangan demi peperangan, setelah dia besar dia ikuti dan dia menang karena kebal, nggak ada yang bisa bunuh dia. Rupanya namanya orang perang pasti ada musuhnya kan, musuhnya ini mengikuti si Achilles, melihat, memperhatikan, masa sih nggak ada kelemahannya. Nah ternyata mereka akhirnya tahu bahwa kelemahannya adalah di tumitnya, hanya sebidang kecil, titik kecil. Lalu kemudian dalam satu peperangan, si Achilles pahlawan ini dipanah di bagian kelemahannya dan matilah dia di tempat tersebut.
Bapak, Ibu, Saudara, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kita sebagai manusia yang tidak sempurna, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita lakukan, tetap ada ketidaksempurnaannya, tetap ada kelemahannya. Nah, Alkitab mengajarkan kita untuk kita bisa mengalahkan iblis jika Roh Kudus memenuhi hidup kita. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Yuk kita lihat. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Artinya apa? Jadi kita bisa mengalahkan iblis, musuh kita, selama kita tinggal di dalam dunia ini, kalau Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Kenapa? Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita jauh lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini, yang mengganggu kita, yang mengintimidasi kita, yang melihat hidup dan kelemahan kita. Bahkan tidak hanya memenuhi hidup kita, Allah memperlengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah. Untuk apa? Melawan si iblis dan semua tipu muslihatnya. Seringkali saya katakan begini kepada anak-anak saya, Nak, kalau setan itu memang tampilnya manis, tampilnya lucu dalam sisipan film-film kartun gitu ya, dalam stiker-stiker yang sekarang beredar di medsos, kelihatannya tidak apa-apa. Tapi itu salah satu cara iblis. Dia menipu ke arah pornografi, dia menipu ke arah korupsi, dia mulai membuat kita berpikir, dosa itu tidak apa-apa, setan itu baik dan segala macam. Karena ketika dia tampilkan wujud aslinya, pasti orang langsung kabur. Nah, kita bisa melawan iblis dan semua tipu muslihatnya, tidak terjebak kalau kita gunakan Efesus 6 ayat 11 sampai 17. Yuk kita lihat. Efesus 6 ayat 11 sampai yang ke-17. Apa yang ada di sana? Yuk kita ikuti. Apa yang Alkitab ajarkan? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini yang Allah kasih, perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ngapain mesti pakai perlengkapan senjata Allah? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Itu semua cuma alatnya. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, itu yang mungkin tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita secara kasat mata. Oleh karena itu yang harus kita lakukan ayat 13, ambillah seluruh perlengkapan Allah. Sekali lagi seluruhnya ya, jangan dipilih-pilih, supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Kapan hari yang jahat? Setiap hari, Bapak Ibu Saudara, hari-hari yang kita hadapi semakin jahat. Saya pernah katakan dulu orang kalau mau nodong, dia cuma bilang apa? Harta atau nyawa. Waktu hartanya dikasih, orangnya ditinggal. Tapi zaman sekarang nggak pakai ditanya harta atau nyawa, langsung ditusuk, diperkosa, dibunuh pun hartanya diambil atau dirampok. Hari-hari kita makin jahat. Supaya kita masih bisa tetap melawan, dan bukan hanya melawan terus KO, tetapi tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Lalu ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai Captain America. Bukan, itu masih di dunia ini. Pergunakanlah perisai iman. Karena apa? Karena perisai iman itu bisa memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan serta pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi gunakanlah. Allah bukan sekedar memberikan kita Roh Kudus untuk memberanikan diri kita, memampukan kita melawan si iblis, tetapi kita juga diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Kurang apa lagi, Bapak Ibu Saudara? Jadi yang ketiga, Roh Kudus memampukan kita untuk menang melawan si jahat. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk kita menjadi saksi Kristus. Bersaksi itu kata orang seringkali tidak mudah ya.
untuk maju ke depan, ke hadapan jemaat. Seringkali orang malu, aduh saya mah nggak pandai bicara, aduh saya mah ngalaminnya cuma begini aja. Kalau kita mendengar banyak orang yang ketika di perjalanan, mereka bisa kongko menceritakan Injil Tuhan, mungkin kita merasa malu. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Yuk kita lihat, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Kristus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kata kuasa di dalam ayat ini berasal dari kata dunamis, bahasa Yunani. Seringkali itu juga asal kata dari bahan peledak dinamit, begitu ya. Artinya bukan sekedar kekuatan atau kemampuan, tetapi istilah khusus ini menunjuk kepada kuasa yang menggerakkan, kuasa yang membuat kita bertindak, kuasa yang memotivasi kita, bukan sekedar kuasa yang pasif berdiam diri, tidak. Nah, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada keberanian, ada sesuatu yang bergelora, ada gairah untuk kita mengabarkan Injil Kristus, menjadi saksi Kristus, dan disertai dengan ledakan-ledakan kuasa Allah, tanda-tanda ajaib yang dilakukan dalam Markus 16 ayat 15 sampai 18. Nah, kata saksi yang tadi kita baca, dalam bahasa Yunani digunakan kata martus atau martir. Artinya orang yang memberikan kesaksian, tetapi bukan hanya sekedar memberikan kesaksian. Umumnya kata martus atau martir ini dipakai untuk menggambarkan orang-orang yang berkorban demi kepercayaannya, demi imannya, menderita bahkan sampai mati. Nah, seseorang yang disebut martir berani berjuang sampai mati. Untuk apa? Membela imannya, kepercayaannya kepada Kristus. Galatia 2 ayat yang ke-20, kita lihat ayat terakhir. Galatia 2 ayat yang ke-20. Ini caranya untuk kita bisa menjadi saksi Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita harus mati sehingga Yesus bisa hidup di dalam kita, sehingga kita bisa menjadi martir atau saksi-saksi Kristus. Bukan hanya sekedar mengabarkan Injil Kristus, bukan hanya sekedar bersaksi dan bercerita, tetapi siap untuk berkorban. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang percaya, mari kita sungguh-sungguh terus kita berdoa. Kita minta kepada Tuhan supaya hati ini selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan hanya terbatas pada kuasa bahasa roh, tetapi terus bergerak lebih leluasa, karena kita sudah disahkan, diresmikan, dilegalkan sebagai anak-anak Allah. Supaya menjadikan hidup kita kudus sesuai dengan firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa hidup kudus, tidak bisa punya sifat-sifat yang kudus. Untuk supaya Roh Kudus memampukan kita bisa mengalahkan si iblis, si jahat, musuh kita yang selama-lamanya dengan perlengkapan senjata Allah. Dan kita punya keberanian membakar hati kita, membakar roh kita, bisa menjadi saksi-saksi Kristus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami kembali diteguhkan oleh firman Tuhan, bahwa kami perlu sekali kuasa Roh Kudus di dalam hati kami. Kami perlu sekali hidup bersama dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya Tuhan, ketika kami minggu yang akan datang akan memperingati hari turunnya Roh Kudus, kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian, tetapi Tuhan memberikan kami roh penolong, roh penghibur. Ketika kami lemah, Roh Kudus itu bekerja bagi kami. Ketika kami hampir dikalahkan oleh musuh-musuh kami dan mungkin kami tidak bisa menang, disitulah kuasa Roh Kudus bekerja memenangkan peperangan bagi kami. Bahkan ketika kami mungkin sangat sedih, sangat susah sehingga tidak bisa lagi berdoa, Roh Kudus berdoa bagi kami. Bapa di dalam surga, ampuni kami kalau mungkin selama ini kami kurang menghargai kuasa Roh Kudus di dalam hidup kami. Mulai dari sekarang Tuhan, kami mengundang Roh Kudus untuk tetap tinggal di dalam hidup kami, melanjutkan karya Kristus di dunia ini melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan.